Apa yang kalian ketahui tentang mereka? Apakah kalian mengira jika mereka adalah rusa? Atau kalian hanya mengenalnya dari dongeng saja? Atau bahkan kalian belum pernah tahu kalau mereka ada? Mereka berukuran kecil serta bertubuh mungil. Hewan ini juga dikenal usil. Kali ini kita akan berkenalan dengan keluarga kancil. Sifrutin, pelanduk, atau mostir adalah nama lain untuk kancil. Mereka adalah hewan berkuku kecil dan berjari genap yang membentuk keluarga Draculidae, dan mereka merupakan satu-satunya anggota infraordo Draculina yang masih hidup. Klasifikasi mereka yakni sebagai berikut. Kerajaan Animalia Phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, upaordo Ruminansia, infraordo Tragulina, famili Tragulidae. Mereka bukanlah rusa meskipun namanya rusa tikus, karena rusa tergabung dalam keluarga Cervidae. Mereka termasuk dalam kelompok hewan mamalia. Draculidae juga termasuk hewan pemamah biak, dan saat ini terdiri atas 3 genus dan 10 spesies. Mereka tersebar di area Asia dan Afrika. Mereka hidup menyendiri, kadang juga berpasangan, atau bahkan hidup secara berkelompok, dan hampir keseluruhan memakan tumbuh-tumbuhan. Keluarga Draculidae tersebar luas dan sukses dari era Oligosen, yakni 34 juta tahun yang lalu, hingga era Miosen sekitar 5 juta tahun yang lalu. Namun hampir tidak berubah selama waktu itu, dan tetap menjadi contoh bentuk ruminansia primitif. Mereka memiliki perut 4 ruang yang digunakan untuk memfermentasi makanan nabati yang keras. Akan tetapi, ruang ketiga kurang berkembang dengan baik. Tidak seperti Artiodactyla lainnya, mereka tidak memiliki retika rotis, yang mengakibatkan mereka tidak dapat menukarkan darah dingin yang masuk ke otak mereka, sehingga mereka kurang bisa mengeksploitasi habitat yang kering dan panas. Penempatan Draculidae dalam Artiodactyla dapat direpresentasikan dalam klatogram berikut. Meskipun sebagian besar spesies hanya memakan tumbuhan, kadang juga mereka memakan serangga atau mengais daging bangkai dan ikan. Seperti hewan ruminansia lainnya, mereka tidak memiliki gigi seri atas, dan kebanyakan dari mereka hanya melahirkan 1 anak saja. Semua spesies dalam famili ini tidak memiliki tanduk, akan tetapi kedua jenis kelamin memiliki gigi taring yang memanjang, dan taring ini lebih menonjol pada pejantan, di mana taring tersebut menonjol di kedua sisi rahang bawah dan digunakan dalam perkelahian. Kaki mereka pendek serta kurus, yang membuat mereka kurang lincah. Namun, hal ini juga membantu mempertahankan tubuh yang lebih kecil untuk membantu mereka berlari melalui dedaunan lebat di lingkungan mereka. Mereka umumnya berwarna coklat di bagian atas dan putih di bagian bawah, dengan bintik dan garis putih terlihat di tubuh mereka, serta memiliki moncong yang tidak berbulu. Meskipun mereka tidak memiliki kelenjar aroma yang ditemukan pada ruminansia lainnya, mereka memiliki kelenjar dagu untuk menandai satu sama lain. Dalam kasus Sefroten air, ada kelenjar anal dan propedial yang digunakan untuk menandai wilayah mereka. Oh my god， 还有多一只呀！你看它生 baby 了 ，Oh my god， 这个是他的爸爸，他在国内，你看他很嗨乐，他很嗨乐。Oh my god, we actually saw it. Water Sefroten adalah kancil yang paling besar, serta satu-satunya spesies dalam genus Eumostus. Mereka hidup di Afrika, dan mereka adalah berenang yang hebat. Sekilas penampilannya sama seperti jenis pelanduk lainnya, namun beratnya bisa mencapai 16 kg, dan mereka adalah jenis kancil yang terbesar.
Kancil air menyukai habitat yang dekat dengan perairan. Pasalnya, ketika ada bahaya yang mengancam, mereka akan melarikan diri ke dalam air dan menyelam. Selanjutnya, ada kancil berpintik atau masuk ke dalam genus Mosciola. Mereka ditemukan di hutan India, Sri Lanka, dan mungkin Nepal. Mereka memiliki bagian atas berpintik pucat atau bergaris putih. Mereka jarang menampakkan diri karena sifatnya yang pemalu. Mereka juga lebih aktif di malam hari karena mereka harus menghadapi berbagai pemangsa berbahaya. Seperti yang kita tahu, di hutan India juga dihuni harimau benggala, macan tutul, dan berbagai pemangsa lainnya termasuk manusia. Spesies dari genus Mosciola ada 3, yakni Mosciola memina, Mosciola indica, serta Mosciola catigre. Yang ketiga, ada genus Tragulus. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yakni gabungan dari kata tragos yang berarti kambing dan akhiran ulus dari bahasa Latin yang berarti kecil. Genus inilah yang mungkin benar-benar bisa menggambarkan arti kata kancil atau pelanduk. Mereka memiliki berat antara 0,7 hingga 2,5 kg dengan panjang rata-rata 45 cm serta tinggi rata-rata 25 cm. Dengan data ini, mereka mendapatkan predikat Artiodactyla terkecil di planet ini. Mereka menyebar terbatas di Asia Tenggara, mulai dari Cina Selatan, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Palawan di Filipina. Sebelumnya, para ilmuwan menggolongkan pelanduk hanya ke dalam 2 spesies, yakni Tragulus napu dan Tragulus javanicus. Namun, pada tahun 2004, ada 4 pecahan spesies baru. Dengan demikian, kini kancil yang diakui terdiri dari 6 spesies berikut. Yang pertama, pelanduk Jawa atau Tragulus javanicus. Persebarannya terbatas di Pulau Jawa atau bisa disebut juga endemik Pulau Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Yang kedua, pelanduk kancil atau Tragulus kancil. Yang ketiga, pelanduk napu atau Tragulus napu. Yang keempat, pelanduk Filipina atau Tragulus nigrisan yang persebarannya terbatas di Palawan, Filipina. Yang kelima, pelanduk Vietnam atau Tragulus versicolor yang persebarannya terbatas di Vietnam bagian tenggara. Yang keenam, pelanduk Williamsoni atau Tragulus williamsoni yang persebarannya terbatas di Thailand Utara atau mungkin juga di Yunan Selatan. Dimanapun mereka tinggal, kancil diburu oleh penduduk asli untuk dimakan. Beberapa orang juga menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Meskipun beberapa kebun binatang berhasil membiakkan chevroten atau kancil, hewan ini terbukti sulit berkembang biak di penangkaran. Namun, saya menemukan beberapa video di YouTube tentang beberapa orang yang sukses mengembang biakkan kancil. Akan tetapi, saya tidak berani menjamin kebenarannya. Kancil juga sering muncul dalam cerita rakyat atau dongeng. Cerita-cerita ini sudah berkembang sejak lama dan diceritakan secara turun-temurun dalam keluarga masyarakat Asia. Dan mungkin saat ini kalian sering menonton serial tentang kancil ini, yakni pada serial pada zaman dahulu. 1, 2, 3, lekuk. Kepala buaya aku ketuk. 4, 5, 6 lekuk. Jantan betina aku ketuk. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kancil, pelanduk, atau chevroten adalah hewan kecil berkuku genap dari kelompok ruminansia dan juga anggota infraordo Draculina yang masih hidup, yang sukses bertahan sejak era Oligosen. Draculidae terdiri atas 3 genus dan 10 spesies.
yang tersebar di Asia dan di Afrika. Hubungan manusia dengan kancil melibatkan perburuan dan pemeliharaan sebagai hewan peliharaan. Kancil juga sering tampil dalam cerita rakyat atau dongeng. Dan untuk saat ini juga muncul dalam serial pada zaman dahulu. Kita mungkin tidak selalu memiliki jawaban, akan tetapi selalu memiliki pertanyaan. Mari terus mempelajari, mempertanyakan, dan tertawa dalam pembelajaran. Jelajahi keajaiban alam lewat alam pengetahuan. Di sini tumbuhan dan hewan memberi pelajaran hidup yang menawan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.